ada di program pendidikan guru penggerak. Selanjutnya modul 1.4 ini adalah yaitu materinya tentang budaya positif. Dan di sini saya sebagai calon guru penggerak angkatan 9 di Kabupaten PD ini tahun 2023, saya Junaidi, tempat tugas di SD Satu Laut. Mudah-mudahan dengan apa yang telah kita usahakan hari ini berjalan lancar, tidak ada kendala apapun. Baik Bapak Ibu, saya lanjut. Nah, dari modul tersebut budaya positif di sekolah yaitu kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Baik Bapak Ibu semua, dan saya lanjut. Pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Bagaimana maksudnya ini Bu? Pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Ya, itu maksudnya Ibu ya. Bagus. Terus sebenarnya kalau di teori kontrol agar pemaksaan itu tidak ada, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan Pak. Kita harus memberikan opsi-opsi, harus memberikan banyak pilihan-pilih supaya apa yang kita inginkan tadi, apa yang kita wujudkan tadi, katakanlah kita membujuk si anak agar dia mau membaca, kita harus memberi banyak pilihan. Maka dari program Merdeka Mengajar itu dituntut kita untuk memperbanyak media pembelajaran. Nah, di situ masuk dia. Terus model berpikir menang kalah. Ini naur menang. Stimulus respon. Setiap ada perdebatan, setiap ada kegiatan selalu ada yang menang dan yang kalah. Ini kalau di kita guru, kalau di dalam ruangan kelas ini tidak akan bagus, tidak akan baik untuk diri kita sebagai guru dan anak didik kita. Sebenarnya model yang teori kontrol selalu kita terapkan model berpikir menang. Tidak ada anak yang tidak bisa, semuanya bisa. Jadi di sini katakanlah dari 20 atau 25 anak didik kita, yaitu bermacam karakter, tidak sama, berbeda-beda. Tugas kita sebagai guru memang berat, kita akui. Apalagi sekarang tuntutannya diberlakunya kurikulum merdeka ini lebih berat lagi. Tapi jangan lari, karena memang itu tugas dan tanggung jawab kita untuk mendidik dan mencerdaskan anak bangsa Bapak Ibu. Terus saya lanjut. Ini masuk ke disiplin. Siapa Bapak Ibu yang bisa menjelaskan makna dari disiplin? Bapak Ibu yang belakang, disiplin. Apa makna disiplin Bu? Patuh pada aturan. Mematuhi peraturan yang ada. Patuh pada aturan yang telah ditetapkan. Patuh pada aturan. Yang lain, Bapak yang belakang, Ibu-ibu. Apa makna daripada disiplin? Baik, kita lanjut. Oke. Sekarang apakah makna disiplin? Coba kita bacakan. Disiplin berasal dari bahasa Latin. Bagaimana bahasa Latinnya? Disiplina, yang artinya Belajar. kuncinya belajar Bu. Sebenarnya disiplin itu belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates atau Plato. Saya ingat satu kata dari Sokrates ini Bu.
kesalahan yang diulang-ulang dan terus diulang-ulang akan menjadi sebuah kebenaran. Jadi ini adalah dari Sokrates dan Plato. Jadi disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan. Maka dari situ disiplin ini sebenarnya jika kita menerapkan disiplin diri, kita akan menggali potensi-potensi yang ada di dalam diri kita. Jadi untuk menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Artinya kita mau jadi guru yang bagaimana? Kita harus berproses, harus berusaha keras. Agar kepaduan, ini jawaban Bapak Ibu tadi. Kita patuh terhadap aturan yang telah dibuat. Kalau kita patuh dikatakan disiplin. Ternyata tidak begitu, Bapak Ibu. Bukan itu maksudnya disiplin. Kalau misalkan di sekolah kita diterapkan kebersihan, ruangan setiap hari harus bersih. Kita melakukan, anak-anak melakukan. Kalau sudah diperiksa, ini sudah bersih, baru diberi nilai, berarti kamu sudah disiplin. Sebenarnya bukan begitu. Kita lihat lagi, kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Nyopi sama masa lalu. Kadang-kadang membangga gula ataupun peraturan, tak disiplin tak. Nampu pi, tapi yang nampu bapak. Padahal kesalahan dalam menghubungkan disiplin dengan ketidaknyamanan. Padahal ketidaknyamanannya tidak berurusan dengan disiplin. Mana urusan? Bukan dengan apa yang kita hargai. Maksudnya Cilereong. Padahal tujuan dibuat contoh. Katakanlah satu peraturan, kita ingin hari ini pergi ke kota Sigli. Apa yang harus kita siapkan? Kita pergi ke kota Sigli menggunakan sepeda motor. Apa yang akan kita siapkan? SIM, helm, SIM, STNK. Oke, semua perlengkapan. Kita bahas dulu satu untuk yang helm. Tujuan di Bapak Ibu memakai helm itu apa? untuk keamanan kepala, Hah? menjaga keamanan, Ditangkap sama polantas. tidak ada Ini kan kepala. Ini tujuannya. Jika kan terjadi beda-beda jawabannya. Ada yang menjawab, saya memakai helm agar tidak ditilang oleh polisi. Saya memakai helm untuk menjaga kepala saya. Saya memakai helm untuk keselamatan saya. Mana yang benar? semuanya, semuanya. Tidak. Hanya satu yang dapat kita ambil, yaitu nilai daripada disiplin. Untuk keselamatan. Tujuan dibuatnya helm itu apa? Menjaga kepada Menjaga keselamatan. Itu yang pertama. Kalau kita tidak memakai, maka kita akan ditilang. Ketika masuk ke tilang, itu apa namanya? Disiplin atau tidak? Melanggar, tidak bukan disiplin. Baik. Kalau kita disiplin, kita akan mengerjakan apa yang menjadi hak kita untuk menjaga tubuh kita. Katakanlah kita akan disiplin, kita yang pertama mengingat ini supaya saya sampai ke tujuan dengan selamat, pulang juga dengan Selamat. Jadi utamakan ataupun yang utama sebenarnya memang keselamatan. Kita lanjut. Disiplin adalah kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa diperintahkan oleh orang lain. Karena memang kebutuhan. Kita jauh ini tentang yang lain.
hanya maju saja. Walau itu sudah menjadi peraturan wajib pakai. Kenapa mereka membuat peraturan seperti itu? Karena juga berdasarkan nilai keselamatan kita. Pemerintah berhak menjaga rakyatnya dengan peraturan. Jadi sebenarnya kitalah yang mengontrol terhadap diri kita sendiri, ya Pak. Terus ini ada tulisan kecil, kita baca. Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Terus jadi kita bicara nilai-nilai. Mari kita lihat maksud dari nilai-nilai yang kita hargai adalah nilai-nilai kebajikan atau sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Ini adalah makna nilai. Ini makna nilai yang sebenarnya. Terus kita hubungkan dengan pendidikan kita. Coba kita lihat nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita. Kita kenal apa namanya? Profil belajar Pancasila. Ada yang di sana beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Kita lanjut. Ini apa itu sudah paham semuanya? Kita lanjut. Semua perilaku memiliki tujuan. Setiap pekerjaan, setiap perilaku pasti ada tujuannya. Mari kita lihat berdasarkan teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Pertanyaannya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Bagaimana Bapak Ibu? Yang satu ini, katakanlah kita untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang harus kita lakukan? Pertanyaan di sana, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Ini adalah satu pernyataan ataupun pertanyaan yang harus kita tanyakan pada diri kita sendiri. Karena kalau menurut teori motivasi, ini adalah motivasi eksternal, artinya harus ada orang yang membantu kita bisa memahami bahwa apa yang akan terjadi jika saya tidak melakukannya. Jadi harus tanam pada anak-anak didik kita. Tujuan belajar yang pertama apa? Tujuan belajar. Saya menjadi pandai. Jadi pandai. Saya tahu yang tidak tahu. Oke, terus belakang Ibu. Tujuan belajar apa yang sebenarnya? Ya banyak tahu. Menggapai cita-cita, menjadi orang yang berguna, menjadi orang yang bermanfaat. Itu banyak sekali jawabannya yang kita tidak tahu apa tujuan sebenarnya belajar. Ini yang satu ini, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Ini kita harus tanam ke anak-anak, dia bisa paham bagaimana dia jika dia tidak melakukan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab dia, apa yang akan terjadi bagi dia? Katakanlah kalau dia tidak mengerjakan tugas, apa yang akan terjadi? Dihukum. Apa? Hukuman. Dihukum. Terus lagi, apabila dia tidak mengerjakan tugas yang telah diberikan, apa yang akan dia dapatkan? Sanksi. Terus
yang dia dapatkan. Kita harus tanam ini Bu. Kalau kita bilang jawaban kita mendapat sanksi, mendapat hukuman, Iya, ini menjadi bodoh. akan kepala anak ini akan terbebani dengan masalah-masalah baru. Seharusnya kalau kita ada anak yang tidak mengerjakan PR atau tugas, kita harus Motivasinya. mengajak ataupun mendorong dia untuk bisa mengerjakan tugasnya. Karena kalau dia tidak mengerjakan, dia akan menerima kebodohannya. Kenapa orang bisa bodoh? Karena tidak mau belajar. Jadi kita harus tanamkan kebiasaan-kebiasaan ini. Inilah yang namanya budaya positif. Kita kalau ada anak yang tidak mengerjakan PR atau apa, jangan selalu kita menekan dia. Kita harus dorong dia dari dalam agar dia tahu bahwa tugas yang kita berikan itu adalah sebuah tanggung jawab. Berikan tanggung jawab, motivasi terhadap dia agar dia bisa mengerti bahwa itu adalah tanggung jawab dia. Terus yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Ini yang kedua, jika kita ingin mendapatkan imbalan dari orang lain ataupun dari suatu lembaga, apa yang harus kita tanamkan ke diri kita? Yang pertama, kita harus bisa menanyakan apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukan, katakanlah sebuah peraturan diterapkan di sekolah. Kita bertanya balik, kalau saya melakukan ini akan saya dapatkan apa? Menyuruh pokoknya perlu imbalan. Padahal itu adalah sebuah peraturan dan kewajiban. Tapi kita meminta apa yang saya dapatkan. Jika diberi, itu masuk ke motivasi eksternal, ataupun berarti ada orang yang memotivasi kita, ada orang yang mengiming-iming kita. Seperti halnya tadi membuka kepala tangan kita. Dia membuka kepala tangan dia karena iming-iming pengharapan dia kepala tangan dia. Itu dinamakan dengan motivasi eksternal. Terus yang terakhir, untuk menghargai diri sendiri. Nah, gimana cara hargai Bapak Ibu? Gimana cara kita hargai diri sendiri? Apa yang harus kita lakukan agar kita bisa menghargai diri sendiri? Mematuhi semua kedisiplinan. Kita harus paham bahwa saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukan. Merenung. Yang pertanyaan ini pertanyaan untuk diri Sendiri. Menyolok ke pupuknya mungkin akan terjadi bagi. Jadi berpikir kritis, penalar kritis, ini yang dikuatkan di PMM Bapak Ibu. Jangan kita saja yang berpikir demikian, anak-anak juga harus mampu berpikir kritis. Ini dinamakan dengan motivasi Internal. ya, ini mana dulu Pak Do masing-masing. Kapan timbulnya ini? Banyak timbul motivasi internal. Ketika ada dorongan, ada masukan, ada materi, ada orang yang menuntun, ada orang yang membimbing. Itu kita guru kalau untuk anak. Kalau kita pribadi sebagai guru, banyak dibuka pelatihan Bapak Ibu. Ada PGP, ada pelatihan itu tergantung Bapak Ibu mau atau tidak mengikutinya. Tapi saya yang telah mengikuti program ini, insya Allah sungguh sangat luar biasa ilmu yang ada di dalam program Guru Penggerak ini. Jadi saya juga berharap kawan-kawan di gugus 3 ini supaya semuanya mendaftar agar
kami lima Motivasi ikut. internal ini ada. Pendaftaran tapi nggak mau ikut. Pak, kalau ini tidak, kita Hei. tidak tahu karena banyak sekali ilmu yang ada di PDP ini ya Pak Ibu. Jak kena jak ke dia. Baik, kita lanjut. Kebutuhan dasar manusia. Ini ada berapa kebutuhan dasar manusia Pak Ibu? Makan, minum, berpakaian, Terus tidur, kebutuhan manusia ada berapa? tidur, belajar. Banyak kali ya Pak. Cari duit. Kita lihat, kita baca yang kecil dulu. Realitas kebutuhan kita berbeda, Ben. Beda-beda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran berbeda. Setiap orang ini berbeda, tidak sama. Ya. Mungkin lu pakai daftar orang lu paksa mungkin tidak akan pernah terjadi kecuali bergerak dari Keinginan kita sendiri. ya Bapak Ibu ya. Kita lihat kebutuhan dasar manusia ini ada 5. 5 kebutuhan dasar Bapak Ibu. Kita lihat yang pertama yang di tengah-tengah ini apa? Survival. Survival artinya bertahan Bertahan hidup. Ya dibaca kebutuhan bertahan hidup apa saja? Makan, minum, Istirahat. Banyak ya. Banyak. uang, Morning. Oke, kita lanjut. Oke, bagaimana dengan penguasaan? Kekuasaan. Ada nggak kita ingin penguasaan? Menguasai sesuatu yang Ini juga kebutuhan kita. Jangan kita kita berkhayal luar. Jangan menganggap penguasaan ini hanya sebagai orang yang kita tuakan atau sebagai orang yang kita pilih. Bukan dia hanya presiden yang memiliki penguasaan, bukan gubernur, bupati, wali kota. Kita juga berhak untuk menguasai diri kita sendiri. Jangan sampai kita dikontrol oleh orang lain, jangan sampai kita diremot oleh orang lain. Wah itu Remote ya. Wah itu ya. Tapi yang sebenarnya kita harus berpatokan pada kata dasar yaitu tadi disiplin. Kalau kita disiplin, orang tidak akan mengontrol kita. Tidak bisa dia kontrol kita. Karena kita Disiplin. punya Pendirian. itu Disiplin. Terus ada kebebasan. Siapa yang tidak mau kebebasan? Semua mau Kebebasan. Terus ada kesenangan. Siapa yang tidak mau senang? Jalan-jalan. Apalagi anak-anak. Terus cinta kasih. Diterima atau ditolak ini lain lagi. Tapi kita membutuhkan Cinta. Apalagi anak-anak juga yang rata-rata di SD ini kesenangan, cinta kasih, kebebasan dan bertahan hidup. Bertahan hidup ini tidak seberapa kalau kita analisa di tingkat anak-anak SD ini. Ada pertanyaan Bapak Ibu untuk kebutuhan dasar manusia ini? Ada pertanyaan? Nggak ada Pak. Nggak ada? Next Pak, next. Oke, lanjut. Ini ada satu kasus. Coba kita lihat dan kita bacakan. Ibu Ani, guru kelas 5 di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya. Ibu Ani bingung Agus. Wah, ini kelas 2. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Agus yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ani, apa yang akan Anda lakukan? Jika ditanya sebagai Ibu Ani, Tajam pilih ya. apa yang akan Anda lakukan? Memanggil si Agus. Memanggil pribadi si Agus, kita tanya ya apa yang kita rasakan. Kira-kira apa alasan
Agus melakukan hal tersebut. Itulah saji hal demikian. Cari perhatian, Pak. Yuk, lain. Cari perhatian yang lain. Ingin menguasai teman-temannya. Jadi kalau ada tujuan ini. Ingin preman ya, Pak. Dalam konteks penerapan disiplin positif, Ibu Ani sebaiknya mencari tahu yang pertama alasan Agus melakukan tindakan tersebut agar supaya mengetahui kebutuhan mana yang sedang berusaha dipenuhi oleh si Agus ini. Contoh yang satu, contoh jawaban yang satu. Apabila jawaban Agus dia melakukan hal tadi karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang. Kebutuhannya adalah Bertahan hidup. bertahan hidup. Kalau memang jawabannya makan kagak artinya makan kagak baca pokok tapi jika jawaban dia lapar dan orang tuanya tidak membawakannya makanan, berarti dia sedang membungkam atau kebutuhannya sedang tidak terpenuhi, yaitu kebutuhan bertahan hidup. Dia melakukan hanya kebutuhannya sekali. Tiba-tiba waktu ternyata dia lanjut aja. Yuk. Padahal dia membutuhkan kebutuhan yang sedang dia penuhi, yaitu bertahan hidup. Kedua, apabila jawaban Agus karena ia Senang temannya jadi memperhatikan dia. Jadi kebutuhannya menjadi bisa-bisa untuk memang kita mondi. Jadi kebutuhannya hanya kebutuhan cinta dan kasih sayang. Dia ingin diterima di apa namanya di wilayah ataupun di lingkungan ngomong menjadikan tinggi atau minggu orang lewat itu ada pakai pun naik mobil kudu dan mulai karena daerah ini kami belum pernah baca aja. Jadi waktu diganggu di Cina berarti dia sedang mencari kebutuhannya yang belum terpenuhi, yaitu kebutuhan untuk diterima atau kita kasih sayang. Terus apabila jawaban Agus adalah dia merasa hebat karena temannya jadi takut dan menuruti keinginannya. Ya jika memang memang kamu nakal. Ternyata kebutuhan yang dia belum penuhi yaitu kebutuhan apa? Pengakuan, penguasaan ataupun pengakuan atas kemampuan. Ketika dia berhasil melakukan merebut nasi dari kawannya tadi, menyok kalau memang jawaban dia memang dia ingin merasa hebat supaya teman dia yang punya nasi menjadi takut sama dia, jadi dia sedang menawarkan diri bahwa ingin teman dan mengakui bahwa dia adalah mampu dan bisa melakukan hal tersebut. Jadi hanya pengakuan kemampuan. Terusnya, apabila jawaban Agus karena dia merasa bosan dengan bekal yang dibawakan ibunya karena selalu membawakan bekal yang sama, kebutuhannya adalah kebebasan. Artinya nyoku bomano, dia pulau bomano orang bilang. Jadi kadang-kadang dia imbas dari rumah dia sampai ke sekolah. Jadi kita harus tahu bahwa dia sedang membutuhkan kebebasan ataunya kebutuhan akan pilihan. Busuk tadi, bomano tadi. Jadi kita peka terhadap hal-hal yang demikian. Terus apabila jawaban Agus adalah karena iseng saja dan dia menikmati ekspresi wajah temannya, dia memang berkadu anak pura-pura moyang. Tapi yang lain kayak mau ini moyang tuh. Ya, kebutuhannya yang tercapai yaitu kebutuhan Senangan. Nah, lanjut.
Sekarang masuk ke 5 posisi kontrol guru. Yang pertama ada penghukum, yang kedua pembuat merasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, dan yang terakhir manajer. Di mana posisi kita, Pak? Posisi kita yang di mana? Mantau. Teman manajer. Di mana posisi kita dari 5 potensi kontrol guru ini? Teman. Pemantau. Bapak Ibu ke belakang, kita mempunyai 5 posisi kontrol. Di manakah posisi dari kelima posisi kontrol tersebut yang kita jalani sekarang? Ada? Teman. Ada teman? Manajer? Lain? Penghukum? Ada enggak penghukum di sini? Ada yang bertindak sebagai penghukum? Banyak, Bapak Ibu. Banyak sekali kita melakukan tindakan-tindakan kalau tidak kita sadari bahwa kita sudah menjadi sebagai penghukum. Lanjut, mari kita lihat motivasi eksternal dan motivasi intrinsik. Kita lihat dulu identitas gagal. Di sini perilaku kontrol yang negatif. Selanjutnya ada di tabel yang kedua, identitas berhasil dan sukses. Perilaku kontrol positif. Dan yang terakhir, yang motivasi intrinsik ini, kontrol diri. Kita lihat satu-satu dulu. Motivasinya jika guru berbuat, katakanlah dulu yang pertama di penghukum, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti dan menyindir. Jangan kita lakukan hal ini. Ini termasuk kepada kategori penghukum, menghardik, menyakiti, apalagi menyindir. Ini posisi sebagai posisi kontrol sebagai penghukum. Kita lihat yang membuat orang merasa bersalah. Jika guru berbuat, berceramah, menunjukkan kekecewaan mendalam. Artinya setiap kegiatan yang ada ruangan, jika ada siswa-siswi kita yang melakukan kesalahan, kita berbuat, berceramah akan kesalahan-kesalahan yang dilakukan dan menunjukkan bahwa kita kecewa terhadap apa yang dilakukan. Ini masuk kepada posisi kontrol sebagai pembuat orang merasa bersalah. Terus kita maju lagi, jika kita sebagai teman, apa yang harus kita berbuat? Membuat alasan-alasan untuk murid-muridnya. Apa pertanyaan? Ada pertanyaan di sini? Membuat alasan-alasan untuk murid-muridnya. Itu alasannya, Bro. Jika ini memang sudah bersalah, itu alasan yang buat alasannya. Murid hakimnya ikhlas, 3 minggu BP, itu alasan yang buat lagi. Pasti guna alasan. Alasan katanya harus mencakup kebutuhan tadi. Apa sebab dia tidak sekolah? Kalau memang kita sudah memberi motivasi secara dari eksternal, apa yang kamu akan jadikan apa jika kamu tidak ke sekolah, dan jika kamu tidak sekolah juga akan menjadikan orang yang seperti apa? Ini harus kita tanam kepribadian seperti ini, Bu. Terus, jika guru sebagai pemantau, guru berbuat apa? Tidaknya dari posisi kontrol. Jika kita ambil bagian di posisi pemantau, kita guru sebagai pemantau. Apa yang dilakukan guru? Menghitung dan mengukur. Artinya, kita harus mengumpulkan data-data, baik data pribadi dia, psikomotorik dia, kemampuan dia,
akademik dia, pribadi dia, semua kita harus kumpulkan ke dalam sebuah buku, dicatat dengan rapi. Setelah itu kita analisa mana yang sudah meningkat, mana yang belum, mana yang ingin ditingkatkan. Terusnya, ketika dia juga melakukan kesalahan, kita akan menampakkan kamu sudah 5 atau 6 kali salah dengan kesalahan yang sama. Apakah kamu tidak takut ataupun apakah kamu tidak merasa menyesali atas kesalahan-kesalahan yang telah kamu lakukan? Ini masuk sebelum kita menggunakan segitiga restitusi, pola penyelesaian masalah-masalah yang dibuat oleh anak-anak kita. Jadi kita lihat lagi, jika sebagai manajer guru berbuat mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Jika kita sebagai posisi sebagai manajer, kita harus banyak bertanya kepada anak. Jangan lepaskan dia dengan canda ataupun dengan hal-hal lain. Terus bertanya hal-hal yang positif. Apapun pertanyaan yang ditanyakan, jika memang mengarah ke positif untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis dia, silakan ditanyakan. Terus kita lihat lagi, guru berkata jika di posisi sebagai penghukum tadi, kalau kamu tidak melakukannya, saya akan letak itu. Yang anak gua PS itu ke mengancam. Yang mengancamnya polisi menghukum ternyata. Kata ancam. Ada lagi, kamu sudah mengecewakan Bapak Ibu. Ini posisi apa? Posisi apa tadi? Membuat orang merasa bersalah. Bukan gahe tadi. Ibu gahe, bukan kapuli. Anak sayang ibu, bapak membantu. Berarti kita mengeluh kepada dia. Karena kan ada pendidikan menurut Ki Haji Dewantara mengapa pada murid berbentuk. Nah, inilah prosesnya. Terus kalau guru melakukan untuk bapak ibu, ya sudah nanti bapak ibu bantu. Ini posisi teman. Lakukan untuk bapak atau ibu. Ya sudah nanti bapak ibu bereskan ataupun bapak ibu bantu bereskan. Jadi jika ada masalah kita mengambil posisi sebagai teman, seolah-olah kita dia rangkul dia, kita beri motivasi buat dia agar dia bisa melakukan perubahan-perubahan yang kita inginkan. Terus ada satu lagi, jika sebagai pemantau, lepas dari pertanyaan apa peraturannya, apa konsekuensinya, apa sanksinya, terus kita tanyakan yang hal demikian. Karena tadi kan ada kesepakatan kelas, yang kesepakatan jaga kebersihan ruangan kelas kita, ya. Sinkron dulu dengan yang ini, jaga kebersihan ruangan kelas. Ternyata tidak ada yang melakukan ataupun tidak melakukan tugas dan tanggung jawab. Ya. Jika kita mengambil posisi kontrol sebagai pemantau, tanyakan itu apa kerja dan seterusnya. Jika memang kita mengambil posisi sebagai manajer, kita harus bertanya juga apa yang kita yakini. Yakini maksudnya di sini peraturan ataupun keyakinan kelas yang telah kita buat. Contoh, jaga kebersihan. Kita bisa bertanya apa makna dan tujuan jaga kebersihan. Ya. Terus, kalau kamu meyakininya bahwa kebersihan itu perlu, ini kebersihan kelas, kamu harus memperbaikinya. Berarti dia harus mengulang atau mengerjakan. Harus kita kaitkan dalam pola penyelesaiannya. Kalau kami memperbaikinya, jadi kira-kira hal tersebut akan menggambarkan apa tentang dirimu. Ini menurut peraturan sudah betul, jaga kebersihan. Ternyata
jaga kebersihan tersebut kita terapkan, kita buat untuk keyakinan satu kelas, ternyata guru yang menyambut. Ya, dia tidak ada contoh. Itu timbul pertanyaan. Kalau kami memperbaikinya, jadi kira-kira hal tersebut akan menambahkan apa dari dirimu? Kadang-kadang kan guru ruang, astagfirullah. Coba kita berbuat, dia pasti akan mengikuti. Terus hasilnya, coba kita lihat apa hasilnya dari percakapan tadi. Kalau kita bertindak sebagai penghukum, dia akan berontak, mendendam, menyalahkan orang lain. Akhir daripada hasil kita menerapkan posisi kita sebagai penghukum, dia akan berontak. Jika kita bertindak sebagai orang pembuat merasa bersalah, dia menyembunyikan dan menyangkal. Pada akhirnya dia berbohong. Ini termasuk dalam identitas gagal. Jika posisi kontrol kita yang tadi lakukan sebagai posisi teman, hasil akhirnya anak-anak tersebut akan tergantungan kami kayak sahabat kita sudah memposisikan diri kita sebagai posisi teman. Akhir daripada tersebut dia agak tergantung. Dan jika posisi posisi pemantau, jika hanya wajib pemantau, guru sebagai pemantau, dia akan selalu menyesuaikan bila diawasi. Kalau yang pemahaman guru gesot loh. Itu posisi kita sebagai posisi pemantau. Nah yang terakhir, jika kita ambil posisi sebagai posisi manajer, nah ini akan menguatkan watak atau karakter. Memang kita harus kerja ekstra, jadi harus kerja kuat, harus terus memberi solusi-solusi, motivasi-motivasi. Tahu kan bagaimana fungsi manajer? Dia akan mengarahkan, menunjukkan mana yang tidak mampu, dia beri motivasi. Dia harus selalu membuka banyak jalan supaya cita-cita tersebut tercapai. Nah sekarang kita lihat, jika murid berkata dari pertanyaan tadi, saya tidak peduli faktor anak-anak peduli biasa aja. Karena ini adalah respon daripada penekanan fungsi kontrol di posisi kita yang ambil sebagai penghukum. Dia akan berontak. Ini berontak, saya tidak peduli. Dia tak keras. Terus jika posisi guru sebagai orang membuat berasa bersalah, dia akan selalu maafkan saya. Karena kita berceramah tadi mengungkapkan bahwa hal yang tidak benar dan tidak sesuai dengan prinsip-prinsip nilai yang telah kita sepakati, dia akan meminta maaf. Terus jika posisi kita sebagai pemantau, teman ya. Saya pikir Bapak Ibu adalah teman saya. Ketika kita ajak berbicara, dia akan menjawab, saya pikir Bapak Ibu adalah teman saya. Ini kebanyakan di kelas 1. Ini rata-rata anak-anak menjadi teman bagi ibu guru. Tapi hasil akhir nanti kita akan lihat dampak pada murid. Jika sebagai pemantau, saya akan dapat berapa bintang. Pemantau tengok orangnya perlu salah, baru kita salah, apa boleh aja, kadu laruang ini perlu luang bahasa lagi. Si urut salah.
barokah, barokah, tinggal. Jadi pertanyaan ini, jika dia menjawab, saya akan dapat berapa bintang, artinya menolak. Dia lun baik nebbi luar, tingohan ulangi. Mungkin mari benar bahasa Aceh. Saya mengatakan bahasa Aceh. Itu berarti dia meniti beratkan jawaban dampak terakhir, meniti beratkan pada dampak pada diri sendiri, mendapatkan hadiah ataupun mendapatkan hukuman. Itu luar, itu dalam. Dengan catatan dia harus bisa merubah dirinya. Kalau memang dia baik bu, saya akan merubah. Tapi kita tetap ngotot beri hukuman, tak berarti itu kita sudah tidak fokus atau sudah tidak berada di posisi kontrol yang tepat. Abu-abu kita, penghukum bukan, teman bukan, manajer bukan. Jadi jika di posisi manajer bagaimana? Jika dia menanyakan setelah dari apa yang telah kita kasih tahu ke dia, bagaimana cara agar saya bisa memperbaiki keadaan ini? Katakanlah si Abu tadi sudah melakukan kesalahan. Ketika kita menerapkan posisi kita dan kita terapkan dengan pola restitusi, kita ambil posisi sebagai manajer. Jika si anak ini menjawab, menanyakan bagaimana cara agar agar saya bisa memperbaiki kesalahan ini. Nah, Bapak Ibu pernah melakukan diskusi dengan mungkin anak-anaknya wateka salah, tahu, tajak apa, pernah tidak keluar kata-kata yang seperti ini? Kaji pada laki baru. Nah, yang pernah itu kan? Ada. Jadi ketika demikian, hasil daripada pertanyaan dan jawaban yang demikian, dia bisa mengevaluasi diri bagaimana menjadi diri yang lebih baik. Jadi dengan hal-hal yang lainnya, berarti anak-anak atau anak-anak yang di dalam proses pendidikannya akan menjadi lebih baik jika kita mengambil posisi diri sebagai posisi manajer. Apalagi ada 3 posisi yang teman, memantau, yang berhasil konsisten, perilaku kontrol positif. Ini harus dibantu. Harus ada teman, harus bisa menjadi teman, harus bisa menjadi pemantau, dan ini dia akan mampu menilai dirinya sendiri jika kita menjadi manajer. Terus lanjut. Kita lewat. Lanjut. Di sini ada beberapa pernyataan dan siapa yang mengatakan. Saya kecewa sekali dengan kamu. Biasa tidak kita mengucapkan ini. Tak kecewa. Burung kok tadi. Berarti kalau kita sering mengatakan hal yang demikian, berarti kita masuk kepada orang-orang yang mengambil posisi kontrol sebagai posisi kontrol orang membuat orang merasa bersalah. Ada kalimat yang kedua, pernyataan yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Jangan Nyata yang kalimat itu. Guru di posisi mana? Penghukum. Ternyata penghukum saya. Terus pernyataan selanjutnya, ayolah lakukan demi bapak atau ibu. Lakukan demi bapak atau ibu. Ini posisi yang mengucapkan posisi sebagai Nah, pertanyaan itu ada pertanyaan? Bisa nggak kita berteman dengan visual? Bisa. Terus pernyataan yang berikutnya, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Ini di TK, tapi di SD juga ada. Pernah beli bintang, malahnya bukan beli. Adapun apabila itu konten tertentu, ada konten, pokoknya konten tertentu.
Nggak boleh konten nilai dulu, masuk betul. Jadi ini masuk kepada kategori mana Bapak Ibu? Pemantau. Terus ada yang selanjutnya yaitu bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini. Ada nggak pernah menanyakan pertanyaan-pertanyaan ataupun kita membuat pertanyaan yang seperti itu? Ada Bapak Ibu? Ada juga sekali. Terus yang terakhir, kamu selalu yang paling terakhir. Ya loh. Yang tiap buat bukan tapi yang aju di sampai terakhir loh. Ya berarti akan takut mana kepada kitanya sudah berada di posisi kontrol sebagai penghukum. Nah, mari kita lihat sebuah lingkaran. Ini masuk akan kita simpulkan nanti. Di dalam lingkaran kecil itu ada sebuah peraturan sekarang saya melakukan pengimbasan modul 1.4 ini yaitu modul 1 yaitu budaya positif. Di sini bagaimana kita menciptakan budaya positif terutama di lingkungan sekolah kita. Satu sudah ada. Titik pertama sudah kita miliki yaitu kesepakatan kelas atau peraturan kita sekarang Bapak Ibu harus bergerak. Harus bergerak kemana? Bergerak membuat satu keyakinan ke kelas. Bapak Ibu lihat, ini ada contoh kesepakatan atau peraturan ke kelas. Di sana peraturan atau keyakinan kelas dikelilingi oleh keyakinan ke. Jadi tugas kita di sekolah ataupun di dalam ruangan yang pertama sekali kita sudah membuat kesepakatan kelas. Ini kalimat dan ini kesepakatan kelas harus kita kembangkan ke arah yang lebih positif. Jaga kebersihan ruangan. Mari membantu kapanpun bisa. Mari lakukan yang terbaik. Bicaralah dengan guru jika kamu memiliki masalah. Ini dari kelima ini sudah cukup baik. Tinggal hanya kita memodifikasi agar menjadi suatu keyakinan. Katakanlah seperti tadi, kebersihan ruangan kelas. Coba kita buat masing-masing satu kata tentang kebersihan. Bisa? Ini harus kita buat Bapak Ibu di kelas kita. Harus kita buat. Karena mengapa? Karena kalau tidak ada keyakinan kelas, budaya dan lingkungan yang positif tidak akan tercapai. Lanjut. Ini sudah hampir Bapak. Nah, lewatkan Bapak. Coba lihat dulu keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agamanya. Keyakinan kelas tersebut tidak harus memojok satu kelompok, tidak harus mengecilkan orang kelompok yang lain. Ini kita harus buat dengan nilai-nilai yang lebih luas. Artinya kebersihan itu harus dijaga. Terus pembentukan. Ini pembentukan keyakinan kelas. Mudah-mudahan Bapak Ibu nanti bisa melakukan pembentukan keyakinan kelas, yaitu bersifat abstrak daripada peraturan. Berarti dia masuk juga bagian daripada peraturan-peraturan yang ada di sekolah yang lebih rinci dan konkret. Artinya jaga kebersihan. Kita ulang lagi, jaga kebersihan. Ini kalimat apa Bu? Kalimat perintah atau kalimat apa? Perintah. Kalimat perintah. Kita ubah kalimat perintah ini
menjadi kalimat yang bisa memotivasi. Artinya kita ubah kalimat ini menjadi kalimat yang menggugah hati bahwa dia harus melakukan memang kebersihan ini. Kebersihan ini memang kebutuhan, bukan harus diperintah. Kalau memang kita tidak bersiap, tidak akan ada manfaatnya. Terus keyakinan kelas berupa pernyataan yang universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Nah, itu saya sampaikan tadi. Terus keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak, cukup 2 atau 5 seperti ini sudah cukup. Semua warga kelas sebaiknya ikut berkontribusi dalam membuat kegiatan kelas lewat jurang pendapat. Takuton melalui kita sebagai pemimpin mungkin rapat, tanyakan pada anak apa yang dia yakini tentang kebersihan, tentang taruh kembali barang dirak yang tepat. Ini bisa kita rincikan lagi kalimat ini ya Bapak Ibu lebih cepat agar dia bisa paham. Terus bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Arti ini kamu pernah ada so, padahal masalah dekat timbul masalah yang lain. Dan kita lanjut. Nah, dari apa yang telah kita sampaikan tadi, ini ada nilai kebajikan. Selalu contoh orang sebab apa? Selalu kembalikan barang ke tempat asalnya. Berarti keyakinan kita apa? Tanggung jawab. Ya, bertaruh kembali barang yang dirak yang tepat. Berarti nilai daripada yang ini apa? Tanggung jawab. Tanggung jawab. Ini sudah abstrak, sudah umum. Terus dilarang mengganggu orang lain. Apa nilainya? Nilai kebajikan yang ada di dalam kalimat dilarang mengganggu orang lain, menghormati orang lain dan diri sendiri. Terus hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Ini adalah salah satu contoh peraturan yang akan kita kembangkan, akan kita buatkan untuk keyakinan kelas. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Artinya menghormati orang lain, komitmen pada tujuan. Artinya komitmen. Terus dilarang melakukan kekerasan. Artinya peraturan kita dilarang melakukan kekerasan. Maknanya di sini nilai yang harus kita buat di keyakinan kelas adalah keselamatan, menghormati orang lain. Jadi Bapak, Ibu silakan lihat contoh yang telah kami buat, yaitu contoh keyakinan kelas 1. Setiap anggota kelas perlu belajar. Terus ini kan menurut tingkatan mereka, Bapak Ibu. Harus lalu sama, karena mungkin kita buat ini di kelas 6. Terus setiap anggota kelas perlu senang. Ini di kelas 1 karena dia masih proses untuk mengenali dirinya sendiri. Terus ada yang kelas 5 dan ada yang kelas 7. Kita lanjut. Nah, Bapak Ibu, ini sudah mau hampir habis. Ini masuk ketika restitusi. Apa yang dinamakan atau apa yang dimaksud dengan segitiga restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Dan melalui restitusi, guru dapat membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan. Yang pertama, disiplin positif serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Membantu murid untuk jujur pada diri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dia lakukan. Terus kita lihat langkah-langkah melakukan restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Ini harus kita hubungkan dengan
teori kontrol juga. Kita semua akan melakukan yang terbaik yang bisa kita lakukan. Ini salah satu kalimat pemicu ataupun kalimat menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan. Kita semua perilaku memiliki alasan. Ini juga bisa kita kajikan, bisa kita validkan tindakan apa yang dia telah melanggar dengan pemahaman semua perilaku memiliki alasan. Berarti setiap pekerjaan, setiap kegiatan yang dilakukan pasti ada alasan. Jadi validasi tindakan yang salah artinya berdasarkan keyakinan gelas yang pernah kita buat. Seperti halnya tadi di kelas 1, setiap orang perlu belajar. Ternyata di antara mereka tidak ada yang belajar. Kita gunakan semua perilaku saja jika ada anak-anak berperilaku kurang daripada atau tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, berarti kita harus tahu alasan apa dia melakukan hal tersebut. Itu dimaksud dengan validasi tindakan. Terus yang ketiga, menyiapkan keyakinan. Artinya di sini kita semua memiliki motivasi internal. Artinya ada peraturan ataupun ada keyakinan yang telah kita sepakati. Kalau memang sudah melanggar, berarti ada hal-hal yang harus diterima itu konsekuensi. Tapi kita lakukan dengan pola segitiga restitusi. Terus kita lihat juga sedikit. Ini alur daripada restitusi yang tadi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan. Yang ketiga, menyiapkan keyakinan. Ini kalimat-kalimat ini pasti Bapak Ibu telah melakukannya, namun kita tidak menyadari bahwa telah kita lakukan. Lanjut, tahapan menurut tipe kalimat-kalimat yang akan kita gunakan untuk Cupin kalau dulu. Nah, yang kedua juga sama. Ini perlu kalimat-kalimat yang positif agar kita bisa mengetahui apa yang sedang dia lakukan dan untuk apa dia lakukan. Kita di sini perlu kalimat-kalimat yang positif. Terusnya yang terakhir, menanyakan keyakinan. Artinya keyakinan yang telah disepakati. Artinya dia telah didapat. Ini juga perlu kalimat ataupun kata-kata yang positif. Terus ini saya lewatkan. Ada model menu ini sudah berakhir Bapak Ibu. Karena pahli ada Bapak Ibu catat di kertas masing-masing sebagai refleksi kegiatan ini. Tolong Ibu bantukan saya. bagi tugas. Mohon bantuan Bapak Ibu semua untuk bisa apa ya? Guru kelas. Yang pertama, Kelas rendah. yaitu melakukan kegiatan refleksi ini, yaitu yang pertama Bapak Ibu tulis nama dulu, tempat tugas, terus perasaan saat ini adalah bagaimana setelah mengikuti kegiatan pengibasan atau pengibasan modul 1 IPA ini. Bagaimana perasaan Bapak Ibu tulis di situ. Terus yang kedua, diseminasi pada hari ini saya jadi paham, itu jawaban dari Bapak Ibu. Terus yang terakhir, target saya selanjutnya adalah Bapak Ibu tulis. Bisa jamunan. Bayi. Perasaan saat ini adalah
Jawab Wina. Udah dijawab. Perasaan saya tangan ini tangan sana. Iya sakit dah. Perasaan saya tangan sana. Tangan Sahabat sudah? Sudah siap? Apa yang pembaca? apa yang pembaca sampaikan? Siapa yang sudah siap? Tahu? Sudah, siapa yang sudah siap? Insya Allah nantinya sampaikan, insya Allah nantinya saya positif Sudah ya, dimakan? Sudah siap, Bapak Ibu? Ya, kita akhiri karena ada informasi karena ini pertama kita KKG, mungkin ada hal yang perlu disampaikan. hanya di sekolah saya, hanya di sekolah saya. Hal yang positif. Menyimpulkan tuh menyimpulkan. Sudah? Mengimplementasikan. Sudah? Kalau sudah, saya mohon bantuan Bapak Ibu semua untuk membacakan Baca. Iya baca Bapak. hasil apa yang telah Bapak Ibu tulis. Barang tidak semuanya, hanya 2 atau 3 orang saja sudah cukup. Setelah itu kita tutup. Coba, Siapa yang bersedia? Ipal. Perasaan saya sangat senang karena sudah memahami apa yang pemateri sampaikan. Insya Allah nantinya saya akan mengimplementasikannya di sekolah saya. Sekian Pak. Terus tolong Pak Ibu di belakang bisa bantu saya sebentar untuk merefleksikan Nah, Bu, di depan ini berarti ada. Boleh, Bu? Diseminasi pada hari ini saya ingin paham apa itu budaya positif di lingkungan sekolah dan bagaimana cara menerapkannya. Cukup sekian dan terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Satu lagi, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perasaan saya untuk pertemuan kali ini, alhamdulillah saya sangat senang. Kemudian diseminasi pada hari ini saya jadi paham sebagai guru, apalagi saya guru PAI, saya jadi paham tentang kontrol saya jadi guru. Bagaimana kontrol-kontrol yang harus saya hadapi di kelas bersama siswa. Kemudian yang ketiga, target saya selanjutnya adalah saya ingin lebih paham tentang KKN karena ini kurikulum baru. Jadi saya berharap untuk yang ke depan KKN ini di KKN kita terus dibahas. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, dengan rela dilakukannya refleksi dari kegiatan ini, maka berakhirlah kegiatan definisi ataupun pengibasan modul 1/4 ini, yaitu PAPT. Jadi sebelum saya akhiri, terima kasih banyak kepada para peserta di gugus 3 ini, sangat antusias dan benar-benar mendengar, menyimak, tidak ada yang berbicara. Syukur, alhamdulillah, terima kasih. Tepuk tangan dulu sebagai rasa terima kasih saya kepada Bapak Ibu semua. Jadi
Di sini saya akhiri. Jadi sebelum Bapak Ibu keluar, mohon sebentar Bapak Ibu mendengarkan, mungkin ada arahan ataupun apa yang perlu disampaikan tentang kegiatan kita. Jadi dari saya akhir kalam, bila hidup saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.